Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ashara dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengenai pokok pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, konsep dan urgensi identitas nasional, yang kedua, dinamika dan tantangan identitas nasional, yang ketiga yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional, yang keempat yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional, yang kelima, konsep dan urgensi konstitusi negara Republik Indonesia, dan yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Baik, kita melangkah kepada pembahasan pertama yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama yaitu definisi dari identitas nasional. Identitas nasional terbagi menjadi dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas adalah jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Kemudian nasional adalah kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar agama, budaya, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu sumber-sumber pengertian identitas nasional terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber historis, meliputi pada tahun 1908 adalah kebangkitan nasional, pada tahun 1918 adalah Kongres Kebudayaan, pada tahun 1928 adalah Kongres Pemuda Kedua, dan yang terakhir yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang yaitu pasca proklamasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis, terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan sebelum merdeka sampai pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga yaitu sumber politis, terbentuk karena adanya identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu identitas nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 sampai dengan Pasal 24, di mana isinya meliputi bendera negara Republik Indonesia, merah putih, lambang negara burung Garuda, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita masuk pada pembahasan kedua yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak pendapat tanggapan dan analisis dari sejumlah pakar, seperti Azumardi Ashraf dalam buku Tilaar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Kemudian adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Baik, kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Jadi, menurut ahli Kurana pada tahun 2010 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Jenis-jenis integrasi dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Miran Weiner dalam Surbakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Integrasi versus disintegrasi. Jadi, disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi. Disintegrasi adalah memundarnya ke satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Berikutnya itu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Dimulai dari model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Dan yang terakhir itu perkembangan integrasi di Indonesia, meliputi adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan,
kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Baik, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama itu dinamika integrasi nasional di Indonesia, meliputi integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir itu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Berikutnya yaitu tantangan dalam membangun integrasi, meliputi tantangan horizontal dan tantangan vertikal, di mana tantangan horizontal terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Dan pada tantangan vertikal terjadi karena perbedaan antara elit dan massa, di mana latar pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Baik, kita masuk pada pembahasan kelima, yaitu konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Definisi konstitusi. Menurut pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi dari konstitusi. Yang pertama itu konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Dan yang kedua itu konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan konstitusi dalam arti luas merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Berikutnya pada pembahasan terakhir, yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Berikut tantangan yang dihadapi dalam penerapan konstitusi di negara Republik Indonesia. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah, yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat dengan KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.